Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala, dan kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah. Sebelumnya kita bahas tentang masalah wudu. Nah, sekarang kita bahas masalah yang membatalkan wudu. Dikatakan faslun wa yanqidul wudu. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu ada 4 sebetulnya. Jadi orang kalau misalkan batal wudunya dengan salah satu dari 4 ini, maka statusnya berhadas kecil. Ya. Dan dihilangkan hadas kecil tersebut dengan wudu. Atau kalau tidak ada air untuk wudu, maka diganti dengan tayamum. Yang pertama, jadi yang betul-betul yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Apa-apa yang keluar, benda apapun yang keluar. Minas sabilaini, dari 2 jalan. Dari kubul atau dubur. Misal yang umum kencing atau buang air besar, atau yang tidak umum misalkan darah atau nanah, ya, atau buang angin. Nah, apapun yang keluar ini membatalkan wudunya. Ghairu mani, kecuali mani. Nah, kalau keluar maninya tersebut tidak membatalkan wudu tapi wajib mandi. Itu kalau maninya sendiri. Ya, jadi mohon maaf kalau misalkan maninya orang lain, misalkan mohon maaf istrinya, maninya suami, kemudian si istri tersebut sudah istinja, sudah mandi wajib, sudah segala macam, tahu-tahu keluar lagi mani sang suami tadi itu, maka batal wudunya si istri. Tapi apakah wajib mandi lagi? Enggak, tidak wajib mandi lagi, tapi batal wudunya saja. Tadinya sudah mandi wajib segala macam, itu kalau diyakini bahwa ini adalah milik sang suami, yang keluar lagi. Nah kemudian, kalau misalkan ada orang itu tertidur, kemudian dia ketika bangun ada basah di sarungnya atau celananya. Basah yang bukan kencing, bukan ompol ya. Apakah ini wadi, madhi, ataukah mani? Ya. Kalau madhi itu kan kalau kita lagi syahwat keluar cairan, atau lagi ngangkat berat keluar cairan. Ini najis hukumnya. Karena selain mani itu hukumnya najis yang keluar dari kubul kita. Nah, kalau misalnya kita bingung ini apa, kita cek tanda-tanda apakah ini mani ataukah ini selain mani, kita tidak tahu. Juga bukan kencing. Ya. Kalau posisi kita seperti itu, maka kita memilih antara ini mani atau wadi atau madhi. Ya. Kalau misalnya kita milih ini mani, maka hukum kain tersebut suci, hanya kita wajib mandi. Tapi kalau kita milih setelah kita periksa yang pasti ya, setelah kita bau, kita periksa, kita tidak menemukan tanda-tanda, terus kita milih kayaknya bukan mani, maka hukum kain tersebut najis dan hanya wajib wudu kita. Itu kalau kita bingung cairan apa ini. Nah kemudian begitu juga perempuan-perempuan, para ibu-ibu, kalau misalkan keluar cairan-cairan seperti keputihan mungkin atau istihadah, darah penyakit, ini juga membatalkan wudu. Nah terus bagaimana seseorang yang dia selalu keluar kencing, beser, karena penyakit, atau ibu-ibu yang selalu keluar istihadahnya atau mungkin keputihannya dan tidak bisa ditahan karena itu penyakit, apakah dia batal wudu terus? Nah kalau hal yang seperti ini ada pengecualian. Tapi orang yang seperti itu, dia sholatnya harus dengan wudu yang ada cara tersendiri dalam wudu tersebut, ada tambahan. Apa tambahannya? Wudunya tidak boleh sebelum masuk waktu.
Jadi harus nunggu masuk waktu sholat. Ya, misalkan mau sholat maghrib, tunggu adzan maghrib. Setelah adzan maghrib, dia masuk kamar mandi, dia istinja. Setelah istinja, kemudian ditambal, disumpel, disumpel. Kemudian dia segera wudhu, kemudian segera sholat. Boleh nunggu jamaah. Misalkan dia ingin sholat jamaah, dia nunggu jamaah, boleh. Ya, boleh. Kemudian ketika sholat isya, maka dia lakukan hal yang sama tadi. Ya, istinja. Kalau memang sudah keluar istinja, kemudian ditambal tadi, kemudian segera wudhu, segera sholat. Nah, ketika tengah-tengah sholat keluar cairan tersebut, akan keluar istihadahnya, atau keluar keputihannya, atau keluar kencingnya, maka tidak membatalkan. Ya, sholatnya tetap. Nah, tapi orang-orang seperti itu, yang kena penyakit seperti itu, mereka tidak bisa jadi imam. Karena yu'fa an nafsih, la yu'fa an ghairih. Ma'fu hanya buat dirinya, tapi tidak buat orang lain. Jadi imam tidak bisa. Nah, kemudian membatalkan wudhu yang kedua adalah wa masukubul adami aw hadkati duburihi bi batnil kaf bila hailin. Menyentuh, ya. Menyentuh tapi dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan termasuk telapak jari. Menyentuh apa? Menyentuh dubur atau halaqah dubur. Kubul atau faridnya perempuan, maaf, atau zakarnya lagi, atau halqati duburihi, lubang duburnya, dengan bagian dari telapak tangan dan telapak jari. Ini punya dia sendiri atau milik orang lain, misalkan anaknya. Nah, yang sering terjadi biasanya kalau yang nyebok itu sukanya ibu-ibu apa bapak? Nyebok anak. Yang suka nyebok anak ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu wudu, setelah wudu anaknya kencing atau buang air besar, diceboi. Nah, nyeboinya itu dengan telapak tangannya atau telapak jarinya, kasih sabun, kemudian diceboi dengan telapak tangan. Maka batal wudhu sang ibu. Ya, wudhunya ibu batal. Loh, itu kan mahram saya, anak saya. Ya, cuman duburnya kita sentuh dengan telapak tangan kita, maka batallah wudhu kita. Yang disentuh tidak batal. Kalau misalkan yang disentuh punya wudhu misalkan ya, maka tidak batal. Kalau itu mahramnya. Nah, itu yang sering kasus yang sering terjadi. Seorang ibu dia punya wudhu, kemudian nyebok anak, batal wudhunya. Tapi kalau pakai punggung tangan, pakai baliknya, ya pakai balik. Ini kan telapak tangan toh, ini pakai punggung tangan. Misalnya baunya pakai punggung tangan gini. Hah? Loh, mungkin saja kan, mungkin saja. Ini tidak batal. Ini tidak batal. Jadi yang batal itu hanya telapak tangan dan telapak jari ini. Kalau punggung tangan atau mungkin nyeboi pakai kaki misalnya, itu juga tidak batal wudhunya sang ibu. Atau mungkin tidak pakai nyentuh, mungkin semprot atau gimana gitu ya. Hah? Pakai apa? Pakai kaos tangan tidak masalah, tidak batal, karena ada halangan. Kan di sini disebutkan bibat nilkaf bila hailin, tanpa ada halangan. Nah, kalau pakai waslap atau mungkin pakai kain atau pakai sapu tangan atau kaos tangan atau apalah namanya, walhasil ada penghalang yang menghalangi telapak tangan kita menyentuh langsung kulit dari kelamin tersebut, maka tidak batal. Ya. Kemudian itu yang kedua, jadi menyentuh. Yang ketiga, walamsul ajnabiyah ma'akibarin, walamsu basyaratil ajnabiyati ma'akibarin, bersentuhan. Nah, kalau ini bedanya lagi,
antara menyentuh dengan telapak tangan dengan yang ketiga bersentuhan kulit. Jadi bersentuhannya kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah mampu untuk menimbulkan syahwat, maka batal wudhu keduanya. Nah, kemudian begini, pengertiannya adalah manusia dengan manusia. Jadi kalau kita megang hewan, kambing perempuan misalkan ya, masa ayu-ayu nih kambing perempuan itu tetap tidak batal karena kambing. Nah, kemudian yang kedua antara laki dan perempuan. Kalau laki dengan laki tidak batal, perempuan dengan perempuan juga tidak batal. Nah, kemudian kalau memegang laki yang lain dengan syahwat ini haram. Walaupun tidak batal wudu tapi haram. Kalau dengan syahwat laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan syahwat haram hukumnya, bahkan ketemu pun haram. Nah, kemudian yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu apa? Bukan mahram. Ya pengertiannya itu mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu kan untuk orang yang haji atau umroh, mereka pakai pakaian ihram itu kemudian niat, maka mereka statusnya muhrim namanya. Nah, jadi mahram itu apa? Mahram itu yang tidak batal wudu, haram dinikah selamanya. Sebetulnya mahram itu ada dua macam. Ada yang kalau pengertian haram dinikah ya, yang haram dinikah itu ada dua, haram dinikah selamanya, haram dinikah sementara. Kan ada penyebab. Kalau penyebabnya hilang, maka keharamannya hilang juga. Boleh dinikah. Nanti kita jelaskan. Nah, yang haram dinikah selamanya ini tidak batal wudu. Tidak batal wudu selamanya juga. Dan tidak haram kita untuk khulwah atau bertemu atau salaman dengan dia asal tidak ada syahwat. Siapa mereka? Ada 3 kelompok. Yang pertama dengan nasab, yang kedua karena persusuan atau rodoah, yang ketiga karena perkawinan. Ya, ini penting ini, sebab banyak kasus orang itu menganggap mahram orang lain karena sudah biasa ngumpul. Akhirnya wudunya batal, kemudian dia setiap salaman sama dia hukumnya haram. Nah, jadi masalah kan. Sedangkan kita ini kalau misalkan masih melakukan perbuatan haram dan kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percuma saja apa yang kita lakukan karena dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa kategori 3 ini? Yang pertama nasab. Kalau digambarkan kita ya sebagai orang laki, kalau perempuan tinggal dibalik aja. Yang pertama ibu kandung. Ibu kandung ini mahram dengan kita selamanya. Kemudian anak kandung, anak kita, putri kita, itu mahram selamanya juga. Dan ibunya orang tua kita sampai ke atas, atau mbah, ya, mbah, buyut dan seterusnya, itu baik dari pihak ayah atau ibu kita itu mahram juga selamanya. Kemudian cucu kita ataupun cicit kita atau ke bawah, ini semua juga semuanya mahram. Kemudian saudara kita, saudari kita yang satu ayah satu ibu, jadi satu ayah satu ibu satu kandung, itu mahram. Kemudian yang satu ayah beda ibu, ya, misalkan ayah menikah lagi kemudian punya anak perempuan, adik kita berarti adik seayah dengan kita tapi beda ibu, ini mahram selamanya juga. Kemudian
saudari seibu, ya sebaliknya tadi ya, seibu ini juga mahram selamanya. Jadi ibu, ayah meninggal, menikah lagi ibu tersebut, kemudian punya anak. Nah, adik kita ini kan beda ayah, tapi satu ibu dengan kita. Itu mahram juga dengan kita selamanya. Termasuk anak mereka, ya, anak saudara kita, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak-anak mereka dan cucu mereka seterusnya itu mahram juga dengan kita. Kemudian saudara orang tua kita, entah bapak entah ibu, saudara perempuan mereka ini juga mahram dengan kita, atau kita mungkin manggilnya budi, bule. Juga saudara mbah kita ini juga mahram dengan kita. Jadi masih mbah gitu, kalau bahasa orang Jawa katanya masih mbah gitu ya. Nah, itu adiknya mbah, adik kandungnya, baik adik kandung maupun adik seayah atau seibu dengan mbah kita tetap mahram dengan kita. Ya, sama dengan paman atau bibi tadi ya. Bibi ini sekandung dengan orang tua kita, atau seayah dengan orang tua kita, atau hanya satu ibu dengan orang tua kita, ini juga mahram selamanya. Ya. Selain daripada itu tidak mahram. Misal anaknya paman atau sepupu, ini tidak mahram, batal wudu dan boleh dinikah. Mungkin di beberapa daerah, di beberapa adat tidak memperbolehkan pernikahan sepupu, tapi hukum syariatnya boleh. Ya, hukum syariat boleh. Maka itu haram kita untuk khalwah dengan sepupu kita dan juga haram untuk berjabat tangan dengan sepupu kita. Karena batal wudu. Kemudian ini tadi secara nasab, keturunan. Kemudian secara rodoah, apa rodoah? Persusuan. Ada seorang anak bayi umurnya kurang dari 2 tahun disusukan sama seorang perempuan yang tidak ada hubungan keluarga atau ada hubungan keluarga sama dia. Disusukan sama seorang perempuan yang punya ASI, ya, selama sebanyak 5 kali susuan. 5 kali ini bagaimana? Kenyang, sudah melepaskan si anak tersebut dari susu tersebut, dianggap 1 kali. Nanti kapan? Mungkin besok lagi atau nanti sore lagi gitu. Besok lagi sampai kenyang, dianggap 2. Terus sampai 5 kali berturut-turut. Ya, tidak berturut-turut ya. Bisa selang 1 hari 2 hari. Pokoknya 5 kali tersebut waktu anak bayi tadi belum berumur 2 tahun. Maka anak bayi tersebut menjadi anak suson dari ibu susu tadi. Dan hitung-hitungannya sama dengan kayak di nasab. Si anak suson mahram dengan ibu susonnya. Mahram juga dengan mbah suson. Ya. Mbah suson maksudnya berarti orang tua dari orang orang tua dari ibu susunya atau dari ayahnya. Kalau ayah susonnya ini kan, kalau perempuan itu mengeluarkan ASI karena akibat dari hamil, ya kan, akibat dari hamil. Karena tidak ada wanita yang keluar ASI karena tidak hamil, kecuali mungkin hal-hal yang di luar kewajaran mungkin. Nah, kehamilan tersebut oleh seorang suami, ya kan, maka ini dinamakan sahibul laban namanya kalau dalam fikih. Suami si ibu suson ini mahram dengan si anak susonnya ibu tadi. Tapi ketika ibu itu menikah lagi dengan orang lain ketika suaminya meninggal atau cerai, maka bapak si suami ibu suson yang tadi yang baru itu tidak lagi mahram. Yang mahram hanya ibu sama suami yang awal, suami yang bukan menghamili. Kalau menghamili kan kayak kasar ya. Apa? Yang menyebabkan kehamilan dari ibu tersebut. Nah, suami yang menyebabkan kehamilan dari ibu tersebut itulah yang mahram dengan anak suson. Tapi kalau yang bukan menjadikan penyebab kehamilan dari ibu tersebut, suami yang bukan, misalkan suami yang lama meninggal, kemudian ibu tadi menikah lagi, berarti kan bukan sahibul laban.
Nah kalau anak susun ini perempuan, maka tidak mahram dengan suami baru si ibu tadi. Gitu. Kemudian dengan anak-anak kandung dari ibu tadi juga mahram semuanya. Dan seterusnya. Termasuk dengan keponakan susun. Nah, keponakan susun. Tidak di kalangan Bani Arab zaman dahulu banyak sekali susun, saudara-saudara susun, kena adat. Jadi adat wanita-wanita Arab pada waktu itu mereka tidak menyusui sendiri anak-anaknya, tapi disusukan ke kabilah-kabilah tertentu. Di samping untuk mempelajari anak-anak tersebut, mengajari anak-anak tentang bahasa dan seterusnya di kabilah-kabilah yang memang terkenal dengan memegang budaya, yang memegang ketat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi kita disusui oleh Halimah itu Sa'diyah. Nah kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga adalah dengan pernikahan. Yang pertama ada 4 yang pernikahan. Yang pertama kalau bagi kita istri anak atau menantu itu mahram selamanya dengan kita walaupun sudah bubar sama anak kita. Entah cerai, entah meninggal anak kita, si perempuan tersebut atau menantu kita itu selamanya mahram dengan kita. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada istilah mantan mantu, itu tidak ada. Mantan mertua itu juga tidak ada. Aslinya tidak ada, cuman ya biasanya wis pegatan, wis musuhan, wis tidak mau ketemu, sudah mau segala macam. Kemudian yang kedua adalah ibunya istri, mertua. Itu juga mahram selamanya walaupun kita sudah pisah dengan istri kita, tetap mahram. Ya, tetap mahram. Jadi tadi tidak ada mantan mertua. Kemudian yang ketiga adalah istri ayah. Jadi ayah menikah lagi, maka kita menjadi mahram dengan ibu tiri itu tadi. Walaupun sudah cerai dengan ayah kita. Ya, sudah cerai dengan ayah kita, maka kita tetap mahram. Asal sudah dukhul dengan ayah kita, maka si perempuan itu menjadi mahram bagi kita, menjadi ibu tiri kita selamanya. Dan mahram selamanya walaupun sudah dicerai. Kemudian yang keempat adalah anaknya istri. Dengan sama syaratnya harus dukhul dulu dengan ibunya, maka mahram dengan anaknya. Kalau belum dukhul sama sang ibu, maka masih belum mahram dengan sang anak, masih batal. Kalau sudah dukhul, maka tidak batal sama sang anaknya istri tadi selamanya. Dan haram dinikah juga selamanya. Contoh, kalau belum dukhul ya. Kalau belum dukhul masih belum mahram. Ada orang menikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Sudah akad, ya sudah go pintu akad segala macam. Selesai. Tahu-tahu dia lihat loh, kok anaknya lu ayu. Langsung dipegat, dicerai waktu itu juga. Terus ganti ke anaknya. Mumpung penghulunya belum pulang, ganti nikah sama anaknya. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena belum dukhul sama sang ibu. Walaupun kurang ajar banget itu. Akhir geger. Rame. Tapi kalau sudah dukhul, enggak boleh sudah. Dan ini ternyata ada kasus ini, banyak kasus kayak gini ternyata. Ada kasus seorang ibu, dia punya anak perempuan, kemudian ibu ini dinikah sama orang laki. Sudah sekian tahun tidak punya anak, akhirnya ibu tadi itu menyerahkan anaknya untuk dinikah. Jadi dicerai ibu tadi, anaknya dinikah, harus punya anak. Haram, fasad itu nikahnya. Karena kejahilannya, kebodohannya, dia tidak paham hukum. Apakah ini jadi dinamakan anak zina? Tidak sampai ke situ karena dia tidak tahu. Ya, tapi begitu dia tahu harus segera diceraikan. Bukan diceraikan sih, tercerai dengan sendirinya. Tercerai dengan sendirinya sudah tidak bisa, tidak boleh. Jadi banyak kasus-kasus begitu. Ada lagi kasus menikah dengan saudara seayah. Ada itu beberapa kali itu kasus seperti itu. Jadi sudah nikah, misalkan ada anak laki ini nikah di daerah mana, sudah selesai nikah, tidak berapa lama kemudian pulang memperkenalkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tidak tahunya loh, ini anakku bisa.
ternyata dari ibu yang satunya. Gimana hukum nikahnya? Langsung pisah. Ya, langsung tercerai dengan sendirinya walaupun tanpa kalimat talak. Karena tidak sah nikah tersebut antar saudara tadi. Nah, kalau sudah anaknya bagaimana? Bukan anak zina. Ya, karena dia kan ketidaktahuan dari awal. Maka tidak dinamakan anaknya itu anak zina. Nasab tetap ke ayahnya. Cuman pernikahan itu jadi terpisah dan antara keduanya ini mahram. Ya, tidak batal wudu. Jadi mantan istrinya adalah adiknya. Tidak batal wudu. Makanya sebenarnya kalau bapak mau nikah lagi itu harus laporan. Ya biar ada kasus begini dong. Banyak loh kasus begini nih. Banyak kasus begini banyak. Baik di luar negeri maupun di Indonesia. Banyak. Jadi, karena diam-diam menikah lagi si bapak ini, nggak taunya si anak ini kemudian sudah dewasa nikah sama orang yang ternyata anak dari bapaknya. Jadi saudara tirinya dia. Nah kan kasihan kayak gini nih. Nah kemudian itu secara secara pernikahan. Nah ada mahram tadi yang saya tadi sebutkan, tapi tidak berlaku selamanya. Dalam arti ada penyebab, kalau penyebabnya itu hilang maka boleh dinikah. Dan ini batal wudu dan haram untuk khulwa. Siapa mereka? Adiknya istri atau saudaranya istri. Kayak ada yang kakaknya, ipar. Ipar ini haram kita nikah selama kita masih status suami dari saudaranya. Ketika kita ceraikan istri kita atau meninggal istri kita, maka kita boleh menikah dengan saudara perempuannya dia. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau menikahi dua putri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah, yang mana tidak langsung keduanya. Tapi satu meninggal, maka Nabi menikahkan kepada satu lagi, maka dijuluki Dzun Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, atau juga yang haram untuk dinikah tapi batal wudu, yaitu keponakan istri. Ya, keponakan istri juga tidak mahram dengan kita. Dalam arti batal wudu dengan kita, tapi haram kita nikah selama kita masih berstatus suami dengan bibinya. Nah, di luar itu semua adalah tidak mahram atau ajnabiyah yang haram kita sentuh, haram khulwah, batal wudu. Seperti istri paman. Ini banyak kasus ini. Istri paman wis dianggap bibi dewi. Dianggap boleh kita sendiri. Padahal tidak, batal wudu dengan kita. Haram hukumnya untuk khulwah dan jalan salaman. Termasuk dengan ibu guru. Ya, termasuk kalau misalkan kita santri, bunyai kita, haram. Bersentuhan kulit dengan laki perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram. Kecuali kalau tidak menimbulkan syahwat dalam arti masih kecil. Nah, jadi perlu hati-hati kayak gini. Karena ketika kita menggampangkan hal yang seperti ini, maka doa kita, amal kita, ibadah kita itu sangat semuanya. Coba ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada seseorang yang dia itu ibadahnya sampai nemen, sampai kayak ibarat berdukan ibadahnya. Cuman apa yang dia lakukan banyak haramnya. Dia makan haram, minum haram, wa malbasuhu haram. Dan bagaimana bisa mustajab doanya ketika dia ada perbuatan-perbuatan haram di setiap langkahnya dia. Nah, kemudian jadi itu tentang masalah mahram. Kemudian yang sama-sama bisa menimbulkan syahwat. Ya, ma'akibarin, apakah harus balik? Tidak, belum tentu balik. Kadang ada pengertian tidak batal wudu selama belum balik. Salah itu. Salah. Terus gimana itanya, kategorinya atau kriterianya? Kriteria seorang yang membatalkan wudu adalah kalau dia itu bisa menimbulkan syahwat lawan jenisnya yang normal, walaupun belum balik.
Misalkan seorang wanita dengan umur anggaplah 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun belum balik, belum haid. Umur 12 tahun belum haid dan posturnya dia ini sudah menimbulkan syahwat bagi orang laki normal. Wajar kan? Normal. Maka ini batal wudu. Walaupun belum balik. Ya. Jadi banyak terjadi kalau di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolahan. Kalau misalkan anak kecil yang masih SD kelas-kelas mungkin 1, 2, 3 itu lah masih kecil ya. Secara normal insya Allah kan tidak menimbulkan syahwat kalau normal. Itu tidak orang laki normal memandang perempuan umur segitu tidak syahwat itu secara normal ya, manusiawi normal. Tapi ada yang punya penyakit tertentu kan secara kejiwaan. Nah itu tidak batal. Ya natika itu tidak batal. Nah jadi kita kriterianya itu bukan karena baliknya, tapi karena syahwatnya. Kalau kita syahwat dengan perempuan tersebut, walaupun dia belum balik, maka batallah wudu kita. Itu. Kemudian basyarah, ya basyarah dalam arti kulit dengan kulit. Bersentuhan dengan yakin antara kulit dengan kulit, maka ini membatalkan wudu. Tapi kalau ada halangan, misalkan dengan baju, maka tidak membatalkan wudu. Atau rambutnya, itu juga tidak batal. Misalkan dijambak gitu ya, itu tidak batal. Atau kukunya, kuku juga tidak batal. Jadi kulit kita menyentuh kukunya perempuan yang bukan ajnabi, ya bukan mahram kita, itu tidak batal. Giginya juga, nah kita menyentuh hanya giginya tanpa menyentuh bibirnya, itu juga tidak batal. Nah, bibirnya batal. Kemudian matanya ini bola matanya bukan kelopaknya. Kalau kena kelopaknya diculek gitu ya, itu tidak batal. Tapi kalau kesentuh sama kelopaknya ya batal. Nah kemudian kalau status istri apa istri ini? Istri ini ajnabiyah yang halal. Jadi istri bukan mahram. Istri ini ajnabiyah yang halal. Otomatis kalau bersentuhan dengan istri maka batallah wudu kita. Itu madzhab kita Syafi'i. Ya, tapi kecuali kalau rambut, misalnya kita jambak rambut istri itu tidak batal. Kuku, ya apa kuku ini? Dicakar aja ya, itu tidak batal. Gigi, dicakar, lucu nyakar gigi. Asal tidak sentuh kulit bibirnya, ya tidak batal. Nah kemudian warabi yang keempat zawalul akli, hilangnya akal. Ya hilangnya akal dengan semaput lah, ayan mungkin atau tidur juga termasuk membatalkan wudu. Illa nauma qaidin mumakkin maka ada tahu, kecuali duduknya seseorang yang bokongnya ini mantep di tempat duduk. Dalam itu begini, gampangnya gini, mohon maaf, kalau kita ngentut buang angin itu kesulitan dengan posisi duduk tersebut. Jadi harus dimiring no. Nah, posisi duduk itu kalau kita tertidur dengan posisi duduk yang kalau kita buang angin susah, maka ketika kita bangun dengan posisi tetap sama seperti itu tidak batal wudu kita. Tapi kalau posisi duduk kita yang memungkinkan untuk buang angin dengan mudah, walaupun kita tidak buang angin ketika tidur, maka batal wudu kita. Misalkan kita sendenan sembujung, waktu Jumatan sembujung, ini kan kebuka kalau sembujung kan? Kalau sembujung kebuka itu. Nah ini batal terus kalau kita tidur. Atau gini apa? Merangkul kedua lututnya terus tidur. Nah, itu kan terangkat dan pantatnya terangkat. Ini batal juga wudunya dia. Nah, jadi kalau posisi dia duduk dengan mantap pantatnya yang tidak memungkinkan untuk buang angin dengan mudah, maka ketika dia bangun tetap dengan keadaan seperti itu, tidaklah batal wudunya. Ini mazhab kita Syafi'i. Ini sedikit banyak muka-muka bermanfaat bagi kita di din wa dunya wa akhirah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Kalau ada anggota wudhu yang diperban, maka kita tayamum. Nah, tayamum itu bagaimana caranya? Simpelnya, sebenarnya nanti ada babnya sendiri tayamum, nanti kita masuk. Tapi secara singkat aja lah. Tayamum itu simpelnya ada beberapa cara, tapi yang paling gampang itu adalah kita tayamum dulu. Setelah selesai tayamum, baru kita wudhu. Kalau misalkan kita tidak memungkinkan memakai air di salah satu anggota wudhu kita. Contoh, kaki kita kena gips, ya dikasih gips, diperban, nggak mungkin kena air. Bagaimana cara wudhu kita? Kita tayamum dulu. Tayamumnya mana? Tayamumnya wajah dan tangan saja. Pakai niat pastinya. Innamal a'malu binniyat. Enggak usah digitukan. Langsung aja niat nawaitu istibah li fardhis shalah. Nawaitu tayamum li istibah fardhis shalah. Nawaitu tayamum li istibah fardhis shalah. Kemudian dia mengusapkan debu itu di wajah dan ambil lagi diusapkan ke kedua tangan. Selesai, ambil air wudhu, dia wudhu normal. Wajah, tangan, rambut. Ketika kaki, maka yang dibasuh yang tidak perbanan saja. Nah, yang perbanan itu dilewatkan. Selesai. Enggak usah dipegang, apalagi kalau misalnya gips dipegang pakai basah tambah brodol kan. Ada lagi? Ini ada 2 pertanyaan depannya. Yang pertama orang mu'alaf ya. Kemudian hakim dengan enggak kata. Ada orang anak mu'alaf masuk Islam. Apakah dia masih mahram dengan kedua orang tuanya yang tidak Islam? Masih mahram. Dan malah masih wajib menghormat ibunya, bapaknya, wajib dia hormati orang tuanya tersebut. Walaupun ketaatan kepada mereka terbatas ketika mereka memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, maka harus kita tolak dengan cara yang akhlak dan adab. Tapi kita wajib tetap menghormat kepada mereka, tetap kita menghormati, memuliakan mereka sebagai orang tua kita, walaupun beda agama. Ya, cuman kalau masalah nurutnya, taatnya, ya kita ngelihat dulu. Kalau mereka menyuruh kita untuk berbuat syirik atau melakukan hal yang bermaksiat, ya kita tolak dengan cara halus. Ya, status orang tua tetap tidak berubah. Kalau nikah, maka wali hakim nantinya dengan persetujuan dari orang tua, wali hakim. Ya. Terus tadi Ibu tadi tanya kalau anak balik kenapa? Kalau anak belum balik bisa sunat. Enggak, kalau anak itu sudah khitan sebelum dia balik, apakah membatalkan wudhu yang menyentuhnya? Tidak. Belum tentu, bukan tidak ya, belum tentu. Tergantung dengan anak dengan postur seperti itu bisa menimbulkan syahwat apa tidak bagi wanita normal. Tergantung itu hitungannya itu bukan karena khitannya atau baliknya, tapi karena syahwat secara normalnya. Syahwat secara normalnya. Kemudian khitan sebelum balik itu hukumnya adalah sunnah. Setelah balik hukumnya wajib. Tapi lebih afdal yang sunnah daripada yang wajib di bab ini. Karena umumnya kalau wajib itu kan lebih afdal daripada sunnah. Kecuali ada beberapa pembahasan sunnah lebih afdal daripada wajib. Salah satunya khitan. Sebelum balik itu sunnah. Sebelum balik itu sunnah, setelah balik itu wajib, dan sunnah yang sebelum balik lebih afdal daripada yang wajib setelah balik. Ini ada. Insyaallah akan kita lanjut Senin yang akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Bidin wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Hadirin Nabi al-Fatihah.